Guten Morgen, selamat pagi. Evan, kita berempat mengucapkan Terima kasih. Evan Haidar kontennya jadi viral dari Gresik pindah ke Jerman. Itu tuh awal mulanya gimana ceritanya kamu bisa memutuskan untuk pindah ke Jerman? Oke, jadi awal mulanya itu jujur waktu kelas 3 SMA aku nggak tahu nih mau lanjut kemana ya kan. Waktu teman-teman aku bilang mereka mau kuliah di sini, mereka mau ke sana, aku sama sekali nggak ada ide. Nah tiba-tiba datang salah satu studi agency ke sekolah aku, terus mereka presentasi di situ kan tiap kelas. Di situ mereka bilang kalau ternyata kuliah di Jerman itu biayanya rendah banget, malah hampir gratis kan. Cuma biaya admin doang lah kayak 6 juta per semester gitu kurang lebih kalau dirupiahin. Dan dari situ tiba-tiba ya aku ambil foto aja dari presentasi itu, dari slide itu, kirimin ke WA keluarga. Tiba-tiba ibuku bilang, ah mas minat gitu, kalau iya kita support. Nah disitulah akhirnya kita berangkat. Awalnya begitu. Orang tua kerja apa? Ayahku kerja di salah satu perusahaan BUMN di Gresik. Jadi ya meskipun gitu kita bukan berarti kita berasal dari keluarga yang berada ya. Jadi ya bahkan waktu aku berangkat itu ternyata aku baru nyadar beberapa saat kemudian kalau ayahku harus ambil pinjaman duit buat ngeberangkatin aku ke Jerman. Gitu. Minjem ke siapa saat itu ayah? Ke bank. Ke bank, oke. Kamu baru tahu bahwa ayah kamu minjem uang ke bank kapan? Beberapa bulan mungkin setelah aku menyiapkan semua. Jadi kayak sebelum berangkat ke Jerman. Sebelum berangkat. Kamu bilang apa ke ayah kamu setelah kamu tahu bahwa ternyata wah, ayah pinjam uang ke bank? Aku sangat-sangat apresiasi itu ya. Maksudnya aku nggak nyangka kalau dia ternyata harus kayak gitu. Karena waktu mereka bilang mereka mau support, aku kira udah mendukung aja begitu, tapi aku nggak tahu kalau ternyata mereka harus betul juga sejauh itu. Namanya orang tua mungkin awalnya ya wes berangkat aja, ya wes gitu, dimanapun kita usahakan. Punya masa depan itulah orang tua ya. Nyampe ke Jerman kuliah di situ, kamu jurusan apa? International Business. International Business. Yes. Lulus berapa tahun? Well, total lumayan lama ya, karena ada pindah jurusan juga sebetulnya. Jadi total aku 5-6 semester di situ. Udah bisa bahasa Jerman? Oh sorry, 7-8. Jerman bisa dong? Harus. Bisa. Karena di Jerman itu keharusannya harus pakai bahasa Jerman. Betul. Ya, Coba sama-sama Amir dalam bahasa Jerman. Coba. Coba ya, ini ke kamera ya. Hai, mein Name ist Evan und ich bin jetzt hier mit TransTV. Hai. Achtung. Betul banget nih, Achtung, Jerman. Itu aja. Dankeschön. Ich liebe dich. I love you. I love you. Kalau aku benci kamu, sebelah. Sebelah. Allah, men. Biarpun udah ini masih lucu ya. Evan, sambil kuliah kerja juga? Betul. Kita mau lihat ya. Sana sambil kuliah kerja juga. Betul. Kerja serabutan kata pernah. Kerja serabutan apa? Ya. Jadi Para Indonesia mahasiswa atau mahasiswi yang tinggal di luar negeri termasuk di Jerman, mereka juga akhirnya kerja serabutan ya. Betul. Nggak apa-apa juga. Dan itu gajinya berapa kalau kerja serabutan? Nah, well, tergantung juga ya. Jadi aku kan pernah kerja dari pabrik sampai restoran. Jadi Di sana, apapun Mas? itu, betul. Iya. Jadi terutama sebelum waktu mulai Bayarnya per kuliah. harian atau per bulanan biasanya? Kalau kerja kayak gitu part time gitu biasanya per jam. Per jam. Per jam. berapa tuh? Sebulan bisa dapat berapa kalau di restoran? Kalau misal kerjanya jamnya banyak ya itu yang jelas 10 juta ke atas bisa. Sebulan. Betul. Tapi biaya hidupnya tinggi ya. Hidupnya betul. Biaya hidupnya tinggi. Sama kayak Kak Radela dulu di Amerika juga gitu kan ya Kak? Kakak Iya, juga aku kerja waiter di waktu itu restoran di juga Amerika. ya. Kalau Karen dulu waktu jadi waiters itu lu berapa gajinya waktu dulu? Oh, nggak pakai $5.000 ya, pakai kalau nggak salah. gaji. Oh, enggak. Kalau di Amerika tuh nggak pakai gaji ya. Pakai Kita apa? pakai tips. Oh, Jadi semakin besar pelayanan kita semakin gede. Tapi tipsnya gede itu Ya Pak. kan kadang ada tips orang ngasih gede ada kasih kecil kan. Dibagi-bagi ya satu restorannya. Berarti nggak tentu ya Kak hasilnya ya? Kalau dulu aku waktu nyanyi di Broklak ya. Di mana? Broklin. Broklak, di Broklak berapa? Broklak itu kan udah Di pabrik waktu itu kerja jadi apa? Aku pernah kerja di pabrik kertas, pernah kerja di pabrik obat juga pernah, medicine gitu. Oh, Jadi yang juga bagian part-time ngepak-ngepak juga gitu, bayarnya. part time juga, betul. Berapa sebulannya kalau? Seingatku pokoknya per jamnya itu kurang lebih waktu itu 10 euro ya kalau nggak salah. Berapa? Jadi 19.000 kalau sekarang. 19.000. Oh sorry, 190. 190.000. Satu jamnya ya. Satu jamnya ya. Kerja serabutan di pabrik atau di restoran yang paling kamu ngerasa aduh ini momen yang gak akan pernah gue lupa ini.
Yang nggak enaknya itu apa? Pertanyaan yang sangat menarik ini. Jadi mungkin waktu aku jadi waiter di restoran Italia itu ya, karena di situ kan banyak turis. Jadi banyak orang dari berbagai macam negara datang, ya kan, dengan berbagai kultur dan bahasa yang berbeda. Dan di situ aku ngerasain ternyata gini, kadang kan ada orang yang turis ya, misal datang itu mereka bukan bermaksud yang jahat atau gimana, tapi mungkin kebiasaan mereka aja yang kayak gitu memperlakukan waiter atau kalau di restoran gitu kan, dengan cara yang menurutku sebetulnya kayak agak kurang Karakter sopan berbeda tiap negara. Ya betul. Nah di situ aku jadi paham kayak ternyata kerja kayak gitu tuh keras dan kayak aku jadi makin mau menghormatin orang yang kayak gitu. Oke. Di pekerja-pekerja itu aku sangat respect sekali sekarang. Dari kerja serabutan sampai akhirnya menjadi HR ya di salah satu perusahaan mobil listrik nomor wahid. Pasti gajinya gede, lebih gede. Ini Gede banget. Wow ya pasti ya. Bohong kalau Udah cukup. Sekarang sebulan berarti bisa ratusan juta mas. Pastilah. Tiga digit, kalau tiga dia- digit order. Jangan bohong mas, haram kalau bohong. Cukup lah ya buat makan. Nah, 3 digit, 2 digit mas. 3 digit pasti. Cukup lah buat makan. Buat makan satu kampung. Kalau aku ya gaji. Buat makan cukup, buat nabung, buat beli rumah di Jerman. Iya. Nabung pelan-pelan ya sambil investasi dikit-dikit. Sambil investasi. Oh, bukan cuma nabung, sambil investasi. Ya. Itu gimana ceritanya sampai akhirnya bisa berujung jadi HR di perusahaan mobil listrik? Ya, Di jadi seperti yang aku bilang tadi ya, waktu aku sebelum kuliah itu kan aku kerjanya apapun itu ya, part time apapun itu yang bisa aku dapatkan. Jadi kebanyakan kerja fisik. Tapi waktu aku mulai kuliah karena international business kan, jadi udah masuk mulai kayak industri itu ya bisa dibilang. Dan waktu aku semester 2, aku dapat kerjaan kantoran pertama aku sebagai part time itu sebagai administrasi doang sebetulnya. Cuman karena perusahaan betul, tapi karena perusahaan besar jadi elektronik yang dari Korea. Iya. Itu Mas dulu. betul. Dan di situ aku kerja hampir 2 tahun, terus tiba-tiba kantornya tutup karena mereka harus nutup kantor itu kan karena masalah kos. Tapi dari situ aku harus pindah ke pekerjaan berikutnya. Aku cari-cari nih. Di situ aku dapat part time di recruiting di salah satu perusahaan teknologi yang gede juga di Jerman. Nah di situ yang membuka jalan aku masuk ke recruiting. Terus dari situ pindah-pindah dikit sampai ujungnya sekarang masuk ke HR di perusahaan Mobil Tapi listrik. kan kalau Heather kan part time-nya dia di perusahaan teknologi ya. Kalau dulu aku pekerjaan inti aku kan penari malam ya. itu gede juga duitnya itu. Ki katanya jadi penari malam. Ki di Jerman katanya penari malam gede juga. Oh iya betul. Berarti masnya sering nonton itu. Dulu aku waktu di Berarti kita kalau di Jerman kaya raya. Tapi bener Lebih waktu kaya di lagi. Milan aku emang jadi Berarti Jerman bisa aku taklukkan berarti ya. Gitu lu, Wi. Wow. Semalam lu. Aku kalau nggak ada Kalau orang lu tua off air di gue sini. sekarang di Jember udah di luar negeri gue. Jadi bintang lah gue. nggak apa-apa dibawa Jangan Mami salah. Meka ke sana nggak apa-apa. Nggak bisa kolot, nggak bisa. Evan Haidar, kamu keterima di sana di perusahaan mobil listrik nomor 1 di dunia. Ya. Bapak kamu bilang apa? Akhirnya tangisan masa lalu terbayar juga. Bilang apa beliau? Tangisan masa Ya, lalu terbaik. jadi betul, mereka sangat-sangat bangga sekali ya sekarang sebagai orang tua. Karena dulu kan akunya nakal ya waktu kecil. Jadi sekarang ini pelan-pelan mulai kelihatan kayak penderitaan yang dulu tertangisin itu terbayar sudah akhirnya sekarang. Jadi mereka sangat-sangat bangga sekali dan pengen menjadikan aku sebagai contoh buat adik-adikku gitu sih Apa kayaknya. kalimatnya apa? Saudara Mas. 3 bersaudara. 3. Cowok semua, aku yang pertama. Oh yang pertama. Ya. Apa kalimatnya orang tua pada waktu itu ke kamu? Terima kasih, mereka sangat terima kasih sekali. Mereka bangga sekali melihat aku seperti ini sekarang dan mereka pengen aku memegang teguh values yang mereka ajarkan ke aku dari kecil, itu sih yang penting. Kalau- Gaji pertama dikasih ke siapa? Jujur ya, jadi gaji pertama karena dulu waktu kecil kan aku istilahnya kita bukan dari keluarga yang berada juga ya. Jadi ada keinginan masa kecil yang aku punya gitu banyak sebetulnya. Jadi waktu gaji pertama aku beli PS5 kayak gitu sebetulnya. Beli sepeda balap Apa gitu. yang ya. gua nggak bisa beli waktu itu? Betul, nyenengin kayak inner child gitu mungkin ya. Waktu di Jerman totalnya sampai dengan sekarang berapa tahun sudah? Di Jerman 9 tahun sekarang. 9 tahun ya? Ya. Yang berasa beda banget tuh culture shocknya. Ya. Jadi aku kan berasal dari kota kecil ya bisa dibilang ya, Kabupaten Gresik kan namanya. Jadi Gresik itu terkenal sebagai kota santri.
Jadi sangat religius. Jadi begitu waktu aku pindah ke Jerman itu kaget karena di sini sangat bebas sekali, gitu kan. Dan penari-penari itu tahu. Penari-penari juga ada ya, kayak gitu kan. Jadi istilahnya kaget karena di sini sangat bebas dan tanpa agama, bisa dibilang begitu. Liberal ya. Liberal, betul sekali. Dan yang kita dengar sekarang kamu sudah menikah dengan penari yang ada di sana ya? Oh, Tanya saya, Mas umur berapa? 28. Oh, 28. Iya. Di sana tuh ada penari itu lawan saya banget, namanya Samantha. Jadi Nanti saya cari ya. Mas udah nikah berarti? Belum nikah. Belum nikah. Udah ada pasangan di sana. Well, Suka bule. Bohong kalau enggak, jangan bohong. Jangan bohong. Kalau belum, Apapun boleh. kami dari sini sudah ada Lita, ya tuh Lita. tidak pilih-pilih. Penyanyi kami namanya Lita, siap dibawa ke Jerman. Mbak Lita ya. Janda, apa janda. Tapi dia juga memang Saya pikir-pikir dulu dia ada nanti. mix dari Guatemala. Guatemala. Kita mau kasih lihat ya. Giliran Mbak Lita, saya pikir-pikir. Buat Sobat Ambiar bisa belajar banyak dari Katanya Evan ya. boleh. Apalagi sekarang yang lagi mencari pekerjaan, semangat ya. Ini ada salah satu tips dari Evan sebagai seorang HRD. Ya. Supaya kalau misalnya kita ngirimin CV itu dilirik. Coba, apa tipsnya? Oh, karena detik-detik pertama memang sangat menentukan. CV-nya biar menarik tuh harus gimana, Mas? Jadi yang penting itu CV-nya harus jelas, mudah dilihat, sama tidak terlalu bertele-tele, itu sih menurutku. Jadi, Tapi beda dengan aku, kalau kamu kan CV-nya harus menarik. Kalau aku dulu kan memang banyak CV yang kurang menarik. Tapi mereka jadi tertarik pada saat aku gini. strategi yang berbeda itu. Langsung, oke, Strategi yang berbeda. Bisa. karena strategi itu menentukan kesuksesan. Kalau setiap orang berbeda-beda ya. Hoax itu namanya. Iya. Ya, pokoknya Berarti kau intinya nggak usah bertele-tele, langsung yang paling bagus yang bisa menarik perhatian mata dari sang HR gitu. Betul sekali. Sama yang nggak penting dibuang Penampilan aja. salah satunya ya. Betul. Pokoknya kita berempat itu tepuk ambiar buat kamu, Mas. Tepuk ambiar. Nih kita mau kasih lihat ya buat Sobat Ambiar ya. Kita mau ulang tahun yang kelima, kita punya challenge tepuk ambiar. Kita masih menantikan Sobat Ambiar untuk posting. Seperti apa yang udah kirim nih? Ini dia. Bagi ambiar geger. Bagi ambiar geger. Bagi ambiar, Kak Elma abis ini langsung umroh. Umroh. Langsung umroh. Kita ya. Lancar, pokoknya sehat-sehat Terima ya. kasih ya, Mas. Mbak. Iya. Semuanya. Terima kasih ya. Evan juga sukses selalu di sana ya. Terima kasih dan kita akan kembali lagi besok tentunya hanya di Pagi Ambiar. Yeay.